Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ramadanti dengan NIM 2301020007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IoT, Big Data, AI, dan Machine Learning. Yang pertama ada IoT atau Internet of Things. Apa itu IoT? IoT atau Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu objek ditanami oleh teknologi-teknologi seperti sensor maupun software untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan juga bertukar data dengan perangkat lain yang terhubung dengan internet. Lalu, bagaimana cara kerja dari IoT? Pada dasarnya, IoT beroperasi dengan cara menghubungkan berbagai jenis perangkat seperti software atau hardware ke jaringan internet, di mana ada 3 komponen utama yang berperan penting dalam proses kerja IoT, yaitu sensor, gateway, dan juga cloud. Sensor yang digunakan pada konsep ini dapat berupa sensor gerakan, sensor cahaya, dan jenis sensor lainnya. Tujuan dari penggunaan komponen ini adalah untuk mengumpulkan data dari objek-objek fisik yang terhubung dengan jaringan internet. Setelah sensor berhasil mengumpulkan data tersebut, komponen gateway lah yang berfungsi mentransmisikan data itu ke cloud atau internet yang terhubung. Gateway di sini juga dapat memproses serta melakukan tindakan otomatis terhadap data yang terhubung, seperti mematikan atau menyalakan perangkat. Nah, terakhir, data yang sudah ditransmisikan tersebut akan dikirimkan ke server cloud. Cloud yang sudah terkoneksi dengan internet ini juga akan memberikan layanan dan aplikasi yang diperlukan untuk mengelola IoT. Dengan begitu, user bisa langsung memberikan perintah kepada sebuah perangkat untuk melakukan sesuatu dengan mengakses data dari cloud. Selanjutnya, manfaat dari penggunaan IoT, di mana salah satunya itu adalah monitoring penggunaan energi. Nah, kan banyak sekali nih peralatan dan perangkat yang menghabiskan energi. Salah satunya adalah perangkat elektronik. Di sini, IoT dapat digunakan untuk menghemat penggunaan energi tersebut. Dalam hal ini, pengguna dapat melakukan akses remote control array untuk manajemen pusat interface dengan basis cloud computing. Cara kerja IoT juga dapat mengaktifasi penjadwalan pada perangkat tertentu. Lalu, IoT ini juga bermanfaat mengotomatisasi bangunan, di mana perangkat dari IoT bisa difungsikan untuk melakukan kontrol sistem mekanis, elektrik, hingga elektronik yang ada di bangunan rumah maupun industri. Contohnya seperti otomatisasi lampu, sehingga bisa menghemat energi. Ada beberapa contoh penerapan dari IoT itu sendiri. Salah satunya adalah security camera. Kamera pengaman atau yang biasa kita kenal dengan CCTV merupakan salah satu penerapan IoT yang sering kita temui. Security kamera ini dapat digunakan di mana saja, baik dalam rumah maupun di tempat umum. Saat ini sudah banyak sekali kamera CCTV yang telah terhubung dengan aplikasi, sehingga kita dapat melakukan kontrol secara real time pada kamera yang telah terpasang. Yang kedua itu ada robot vakum. Robot vakum ini adalah salah satu penerapan IoT yang dapat melakukan tugas rumah seperti menyapu dan mengepel lantai yang kotor menggunakan sensor secara otomatis. Alat ini akan mendeteksi permukaan yang kotor untuk segera dilakukan pembersihan. Yang kedua ada Big Data. Apa itu Big Data? Big Data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang terlalu banyak untuk dianalisis dan diproses menggunakan teknik sederhana, sehingga
menciptakan konsep big data yang memerlukan teknologi-teknologi baru untuk menanganinya. Nah, bagaimana sih cara kerja dari big data? Yang pertama ada integrasi data. Di era digital ini, banyak ditemukan data tidak terstruktur yang tentu perlu diproses secara bertahap untuk kemudian bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi, cara kerja data ini dimulai dengan mengatur integrasi data sebaik mungkin. Misalnya, mengumpulkan semua data berdasarkan kategori. Bisa dari kumpulan komentar pelanggan di media sosial, unggahan video pelanggan dengan data produk, dan sebagainya. Setelah data sudah dibuat terstruktur, maka baru bisa diproses oleh bagian analisis data di perusahaan. Kedua ada manajemen data, di mana selanjutnya adalah mengatur dan menyimpan data yang sudah terstruktur tadi ke dalam media penyimpanan terbaik. Saat ini, media yang sangat dianjurkan adalah penyimpanan online atau cloud, sehingga bisa memiliki kapasitas besar dan kemudian bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Terakhir, analisis data. Melakukan analisis data ini adalah melakukan analisis data, dan jika dilakukan manual maka akan memakan waktu dan tenaga sekaligus pikiran. Maka perusahaan masa kini sudah menggunakan tools atau alat bantu untuk analisis data supaya big data yang jumlahnya susah dihitung bisa dianalisis dengan baik dan efektif. Ada beberapa manfaat dari penggunaan big data. Salah satunya adalah untuk memprediksi atau menganalisis penyebab suatu masalah yang terjadi pada sistem. Pemanfaatan dari big data ini juga dapat meminimalisir adanya kegagalan. Hasil dari analisis tersebut dapat digunakan dan ditampilkan secara real time. Selain itu, big data juga dapat menjadi referensi untuk mengembangkan sebuah produk. Informasi yang kira-kira dibutuhkan akan disimpan ke dalam big data, dan hasil dari analisis tersebut dapat menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang tepat untuk pengembangan bisnis. Lalu, big data juga dapat mengurangi waktu dan biaya. Dengan menggunakan big data, penyimpanan data akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu, proses mengirim dan menerima data juga dapat menjadi lebih cepat. Lalu, contoh-contoh dari big data itu salah satunya adalah Netflix, di mana Netflix itu memanfaatkan big data untuk berbagai kebutuhan seperti melacak riwayat tontonan dan mengetahui rata-rata waktu menonton. Informasi yang diperoleh dari big data digunakan untuk membuat rekomendasi film ke pengguna. Selanjutnya ada electronic health record. Karena seiring bertambahnya pasien, rumah sakit tentu akan kesulitan jika harus mencatat dan menyimpan riwayat data pasien menggunakan kertas secara manual, sehingga terciptalah electronic health record ini untuk melakukan pencatatan kesehatan dalam bentuk format digital. Yang ketiga ada AI atau Artificial Intelligence. Apa sih itu AI? AI atau kecerdasan buatan adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan ke dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti layaknya manusia. Nah, sistem AI ini mampu beroperasi dengan menggabungkan beberapa dataset besar. Dataset tersebut kemudian diolah dengan algoritma tertentu untuk menemukan suatu pola pada data. Setiap AI memproses data. Sistem akan menguji sekaligus mengukur performanya sendiri. Dari pengukuran tersebut, kemudian sistem bekerja untuk selanjutnya memunculkan sebuah kemampuan baru. Tidak seperti tenaga manusia, AI tidak memerlukan istirahat. Hasilnya, AI bisa mengerjakan banyak tugas sekaligus dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang bersamaan, AI juga akan belajar untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dengan begitu, AI bisa mengerjakan tugas apapun yang diajarkan kepada mereka. Tapi perlu diingat bahwa untuk bisa beroperasi seutuhnya,
AI tidak hanya mengandalkan sistem komputer, justru sebaliknya. AI didukung oleh sistem dan komponen yang sangat kompleks agar bisa bekerja. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan suatu sistem yang bisa meniru perilaku manusia 100%, mulai dari tindakan hingga kemampuan berpikir atau memecahkan masalah rumit. Selanjutnya ada manfaat dari AI atau Artificial Intelligence. Salah satunya di dunia pendidikan. Penggunaan AI ini dapat membantu pelajar dalam mengontrol dan memantau pembelajaran mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk hidup dan bekerja dengan baik serta mandiri di masa depan. Selain itu, kecerdasan artifisial di masa depan akan mengarah ke precision learning. Nantinya, pembelajaran ini tidak hanya memperhitungkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik siswa, tetapi juga memperhitungkan behavior atau kebiasaan siswa sehari-hari. Yang kedua, artificial intelligence ini juga bermanfaat di bidang kesehatan, yaitu inovasi teknologi kecerdasan artifisial dapat digunakan untuk mempercepat waktu pelayanan, memperluas jangkauan, dan penurunan biaya kesehatan. Selain itu, AI di bidang kesehatan juga memungkinkan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus mengunjungi langsung pusat kesehatan atau dokter. Nah, kemudian ada contoh dari AI. Yang pertama ada Hotpot AI. Hotpot AI ini adalah contoh aplikasi kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan grafik, gambar, dan teks yang menakjubkan. Kamu hanya perlu memberikan perintah teks sebagai input untuk memberikan instruksi tertentu. AI ini juga memperbaiki foto jadul dan menyempurnakannya menjadi foto beresolusi tinggi. Selain itu, Hotpot AI ini juga dapat memberi warna pada foto, menghapus objek tidak diinginkan, dan menghapus background. Yang kedua ada Lalal AI. Lalal AI ini adalah salah satu contoh aplikasi kecerdasan buatan yang dapat digunakan untuk pekerjaan berbasis audio dan video. Tools ini itu dapat membantu memisahkan audio instrumental dan vokal dan mengeditnya sesuai dengan preferensi kamu. Lalal AI ini cocok untuk penggunaan personal dan korporasi yang ingin menghasilkan konten dengan cepat dan mudah. Berbagai fiturnya ini digunakan untuk menghasilkan video promosi yang menarik dan memikat. Yang keempat ada machine learning. Apa itu machine learning? Machine learning adalah cabang dari artificial intelligence yang membantu sistem beradaptasi dengan kemampuan manusia, sehingga sistem tersebut dapat belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari pengguna. Lalu bagaimana cara kerja dari machine learning tersebut? Yang pertama adalah tahap decision process. Pada dasarnya, machine learning digunakan untuk membuat prediksi atau klasifikasi. Dalam proses ini, algoritma tersebut akan membuat perkiraan dan keputusan tentang pola suatu data. Lalu yang kedua ada error function, di mana sistem ini berfungsi untuk mengevaluasi prediksi model data di langkah pertama. Jika ada contoh sebelumnya, error function dapat membuat perbandingan untuk menilai keakuratan model tersebut. Lalu tahap terakhir adalah model optimization process. Di sini algoritma ini akan mengulangi proses evaluasi, mengoptimalkan dan memperbarui bobot secara mandiri sampai akurasi telah terpenuhi. Manfaat dari machine learning ini yang pertama adalah membantu memecahkan masalah dunia dengan cara yang scalable. Lalu, aplikasi kecerdasan buatan ini juga dapat digunakan di berbagai industri dan terus digunakan oleh pemilik industri besar dan para peneliti untuk terus berkembang. Lalu, machine learning ini juga memungkinkan kita untuk memproses dan menganalisis data yang lebih besar dan lebih kompleks dalam waktu yang sangat singkat. Nah, contoh dari machine learning yang pertama ada online fraud detection. Deteksi penipuan online ini adalah metode yang digunakan untuk menentukan apakah suatu transaksi digital legal atau tidak. Deteksi penipuan online
digunakan oleh semua bank, baik bank komersial maupun bank virtual. Deteksi penipuan ini menggunakan pembelajaran mesin untuk memberikan perlindungan terhadap pencucian uang atau keamanan cyber, mendeteksi transaksi palsu, dan mendeteksi penyusupan rekening bank digital. Kemudian ada penyaring spam message, di mana machine learning ini berperan penting dalam menyaring spam baik di email, website, maupun media komunikasi berbasis software. Algoritma pohon keputusan itu adalah pendahulu dari algoritma filter spam untuk menentukan apakah suatu pesan itu adalah spam. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai IoT, Big Data, AI, dan Machine Learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.